Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, pada pembelajaran kali ini kita kembali belajar tema 3, subtema 1, pembelajaran 2. Apalagi ya manfaat tumbuhan di sekitar kita, dan apalagi hak dan kewajiban kita terhadap tumbuhan. Nah, manfaat dari tumbuhan dapat dijadikan bahan makanan dan sebagai penghasil oksigen. Kita berhak memanfaatkan tanaman untuk memenuhi kebutuhan kita. Namun, kita juga memiliki kewajiban untuk memanfaatkan tanaman dengan bijak. Sebelumnya kamu sudah belajar tentang tanaman padi. Betapa banyak manfaat padi. Sebagian besar orang Indonesia menjadikan nasi sebagai makanan utama. Begitu juga Beni. Beni makan nasi sebagai makanan pokoknya. Setiap hari, Beni, adik, dan kedua orang tuanya selalu makan malam bersama. Di keluarga Beni, semua orang diberi kesempatan untuk mengambil nasi sendiri. Ibu Beni selalu berpesan, ambillah nasi secukupnya. Adik Beni sering tidak menghabiskan nasinya. Alasannya karena ia sudah kenyang. Seringkali ibu mengingatkannya. Namun adik Beni belum juga mau menghabiskannya. Berbeda dengan adiknya, Beni selalu menghabiskan makanannya. Dia selalu mengambil nasi secukupnya. Nah, ini adalah cerita keluarga Beni dalam mengonsumsi nasi sebagai makanan pokok mereka. Ada perbedaan anak-anak antara sikap Beni dan adiknya. Beni yang selalu mengambil makanan secukupnya dan selalu menghabiskan makanannya. Sedangkan adiknya itu berbeda. Adiknya sering tidak menghabiskan nasinya dengan alasan karena ia sudah kenyang. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan anak-anak. Pertanyaan pertama, apa ya yang dilakukan adik Beni terhadap makanannya? Adik Beni sering tidak menghabiskan makanannya. Alasannya karena ia sudah kenyang. Seringkali ibu mengingatkannya, namun adik Beni belum juga mau menghabiskan. Apa ya yang dilakukan Beni terhadap makanannya? Beni selalu menghabiskan makanannya. Dia selalu mengambil secukupnya ketika akan makan. Manakah yang menurutmu telah bersikap bijak terhadap makanan, Beni atau adiknya? Jawabannya pasti Beni ya anak-anak. Ya, karena Beni selalu mengambil nasi secukupnya dan menghabiskan. Dia tidak pernah membuang makanannya. Ketika adik Beni membuang makanan, siapa saja yang dirugikan? Ya pasti ayah dan ibunya, karena sudah berusaha menyediakan makanan di rumah. Ketika adik Beni makan malam, apakah dia sudah mendapatkan haknya? Tentu saja sudah anak-anak, karena adik Beni bisa mendapatkan makanan dan makan bersama keluarga di rumah. Ketika adik Beni membuang makanannya, apakah dia sudah melaksanakan kewajibannya? Belum. Kewajibannya menghabiskan makanan belum terlaksana dengan baik. Nah, ketika Beni menghabiskan makanannya, apakah dia sudah melaksanakan kewajibannya? Ketika Beni menghabiskan makanannya, Beni sudah melaksanakan kewajibannya dengan baik. Berpikirlah sebelum kamu membuangnya. Nah, ini ada beberapa gambar anak-anak. Gambar tersebut adalah proses tentang menanam padi. Dari mempersiapkan sawahnya sampai menjadi nasi. Sebelum padi ditanam, sawah itu dibajak anak-anak.
itu selama 1 hari supaya bisa ditanam padinya. Lalu padi ditanam pada hari ke-21 sampai 30. Itu petani menanam padinya. Lalu padi berbiji, itu pada hari ke-100. Nah, padi mulai dipanen pada hari ke-120. Nah, padi diambil atau diangkut dari sawah itu pada hari ke-122. Bayangkan betapa susahnya menjadi seorang petani. Setelah padi dipanen, lalu dijemur, setelah kering, digiling atau ditumbuk dan siap menjadi beras. Susah ya anak-anak. Nah, alangkah tidak bijaknya kita membuang-buang nasi setelah mengetahui prosesnya seperti ini. Nah, berpikirlah dahulu sebelum kamu membuang-buang makanan kamu. Nah, anak-anak, di sini Ibu mempunyai 3 buah gambar. Gambar A, gambar B, dan gambar C. Kemudian dari gambar tersebut ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama, apa ya yang dilakukan orang pada gambar tersebut? Gambar A, menebang pohon. Gambar B, menanam pohon. Sedangkan gambar C, menyakiti atau mencabut tumbuhan yang masih kecil. Apakah tindakan tersebut baik? Gambar A, kurang baik karena dapat merusak lingkungan. Gambar B, perbuatan tersebut sangat baik karena menjaga kelestarian tanaman. Sedangkan gambar C juga tidak baik karena dapat merusak tanaman. Dampaknya bagi lingkungan apa ya anak-anak? Nah, pada gambar A, dampaknya bagi lingkungan adalah hutan menjadi gundul. Sedangkan gambar B, lingkungan menjadi hijau. Gambar C, banyak tanaman yang rusak karena dicabut tadi ya anak-anak. Kemudian apa dampaknya bagi orang lain? Gambar yang A, hutan yang gundul dapat menyebabkan banjir dan tanah longsor. Gambar B, orang lain dapat menikmati lingkungan yang asri dan udara menjadi segar. Gambar C, orang lain tidak dapat menikmati keindahan tumbuhan. Apakah perbuatan dalam gambar tersebut melanggar hak orang lain? Pada gambar A, ia melanggar hak orang lain untuk mendapatkan lingkungan yang sehat. Sedangkan gambar B tidak melanggar hak orang lain karena menanam tanaman justru membantu orang lain. Sedangkan gambar C, ya merusak tanaman berarti melanggar hak orang lain. Apakah orang tersebut sudah melaksanakan kewajibannya? Mengapa? Belum. Gambar A itu belum ya anak-anak. Seharusnya memanfaatkan hutan dengan bijak. Gambar B sudah melakukan kewajibannya karena menanam tanaman berarti menjaga kelestarian alam. Sedangkan gambar C itu juga belum karena merusak tanaman, tindakan yang tidak baik atau tidak terpuji. Apakah sebaiknya yang dapat dilakukan? Nah, pada gambar A, sebaiknya tidak menebang pohon sembarangan. Perlu ada sanksi bagi penebang pohon liar. Dan gambar B, menanam tanaman dan mengajak orang lain untuk menanam. Sedangkan gambar C, yang sebaiknya yang dilakukan adalah tidak boleh merusak tanaman. Kita harus menjaga kelestarian lingkungan ya anak-anak. Nah anak-anak, bijak memanfaatkan tumbuhan berarti kita menghematnya, tidak membuang-buangnya, tidak mengambil secara berlebihan, dan tidak merusaknya. Ketika kita tidak memanfaatkan tumbuhan dengan baik, berarti kita sudah mengambil hak orang lain untuk menikmati lingkungan yang nyaman.
Nah, anak-anak, saatnya kamu berkreasi membuat kolase dan tumbuhan yang ada di sekitarmu. Apa itu kolase? Nah, kolase adalah karya seni yang dibuat dengan cara menempelkan suatu bahan pada media ke dalam suatu komposisi yang serasi, sehingga menjadi karya seni baru. Bahan-bahan yang dapat digunakan untuk membuat kolase seperti ranting kering, daun kering, akar kering, dan bunga kering. Nah, pada bunga kering yang digunakan itu adalah sobekan-sobekan lembar bunganya. Jenis bahan lainnya untuk membuat kolase seperti biji-bijian. Bisa biji kedelai, biji kurma, biji jagung, dan lain sebagainya. Nah, media yang biasa digunakan untuk menempel kolase seperti papan, kertas. Boleh saja kertas karton manila anak-anak, kertas HPS, dan jenis kertas lainnya. Nah, anak-anak, di sini ada beberapa hal yang perlu kalian perhatikan untuk membuat kolase. Seperti pilihlah bahan alam yang mudah didapat. Kemudian tentukan tema kolase yang akan kalian buat. Dan potonglah bahan sesuai kebutuhan. Kemudian tempelkan pada media dengan rapi. Nah, anak-anak, sampai di sini pembelajaran kita di tema 3, subtema 1, pembelajaran 2. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Tetap jaga kesehatan ya anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.